Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang homomorfisme, yaitu mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Danis Wahyo, yang kedua ada saya sendiri Rika Bernika Ifada, dan yang terakhir ada Tania Rusdianti. Untuk materi pertama yaitu ada konsep homomorfisme. Kali ini kita akan mempelajari suatu pemetaan dari grup ke grup yang memiliki sifat khusus. Pemetaan yang dimaksud dinamakan homomorfisme. Definisi dari homomorfisme sendiri yaitu misalkan G operasi bulat dan G aksen operasi bintang merupakan dua grup, maka pemetaan Phi didefinisikan dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme apabila Phi dalam kurung A kali B sama dengan Phi dalam kurung A operasi bintang Phi dalam kurung B, di mana anggota A, B itu merupakan elemen dari G itu sendiri. Perlu kita perhatikan, ruas kiri adalah hasil operasi dari bulat dari elemen-elemen G, dan ruas kanan sendiri adalah hasil operasi bintang dari elemen-elemen G aksen. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang homomorfisme pada operasi perkalian dan penjumlahan. Homomorfisme dalam operasi perkalian yaitu apabila G dan G aksen merupakan dua grup masing-masing dengan operasi perkalian, maka homomorfisme Phi didefinisikan dari G ke G aksen didefinisikan oleh Phi dalam kurung AB sama dengan Phi kali Phi dalam kurung A dikali Phi dikali B, di mana anggota A, B merupakan elemen dari G itu sendiri. Yang kedua ada homomorfisme dalam operasi penjumlahan, di mana apabila G dan G aksen merupakan dua grup masing-masing dengan operasi penjumlahan, maka homomorfisme merupakan pemetaan dari Phi didefinisikan G ke G aksen didefinisikan oleh Phi dikali A plus B sama dengan Phi dalam kurung A plus Phi dalam kurung B, di mana anggota A, B itu merupakan elemen dari G itu sendiri. Untuk membuktikan suatu fungsi bukan homomorfisme, maka kita harus melakukannya dengan membuat definisi homomorfisme itu tidak terpenuhi. Misalkan bisa kita memberikannya dengan counter example. Selanjutnya, ada jenis-jenis homomorfisme grup. Misalkan pemetaan Phi didefinisikan G ke G atau Phi homomorfisme grup. Maka akan menghasilkan 5 jenis homomorfisme, yaitu yang pertama ada Phi dinamakan monomorfisme apabila pemetaan Phi injektif. Yang kedua, Phi dinamakan epimorfisme apabila pemetaan Phi surjektif. Yang ketiga, Phi dinamakan isomorfisme apabila pemetaan Phi bijektif. Dan yang keempat, Phi dinamakan endomorfisme apabila G sama dengan G. Dan yang kelima, Phi dinamakan automorfisme apabila G sama dengan G dan pemetaan Phi itu bijektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tania. Silahkan Tania. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada contoh homomorfisme. Misalkan kita punya G dengan operasi suatu grup abelian dan N bilangan bulat tertentu. Tunjukkan bahwa aturan Fx sama dengan X pangkat N mendefinisikan suatu homomorfisme. Fungsi F, pemetaan F, G ke G. Untuk solusinya, definisi Fx Y sama dengan Fx dot Fy. Fx Y sama dengan Xy pangkat N sama dengan X pangkat N dot Y pangkat N. Itu sama dengan operasi Fx dot Fy. Maka dari itu terbukti jadi F pemetaan dari G ke G adalah suatu homomorfisme grup. Selanjutnya ada contoh bukan homomorfisme.
misalkan kita punya pemetaan beta dari Z9 ke Z2 pada operasi penjumlahan modulo. Dengan aturan untuk setiap X elemen dari Z9, di mana X sama dengan R, di mana R adalah sisa dari X dibagi 2. Tentukan apakah beta merupakan homomorfisme atau bukan. Jika tidak, berikan counter example. Karena di sini kita akan membuktikan bahwa yang diketahui itu bukan homomorfisme. Misalkan kita ambil 5 sama 7 merupakan elemen dari Z9. Maka V5 sama dengan 1. Karena 5 dipetakan ke Z2, maka si 5 di Z2 adalah 1. Ketika 5 dibagi dengan 2 itu sisanya ada 1. Kemudian begitupun dengan yang 7. 7 dipetakan ke Z2, maka si 7 jika dibagi 2 itu menghasilkan sisa. Sisanya itu 1. Sehingga V5 ditambah V7 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 1 ditambah 1 itu kan 2. Jika 2 dipetakan ke Z2, maka 2 dibagi 2 itu tidak menghasilkan sisa, maka ditulisnya itu 0. Di lain pihak, jika V dalam kurung 5 ditambah 7 sama dengan V dalam kurung 12, itu menghasilkan 1. Karena dipetakan ke Z2, maka di Z2 adalah 1. Untuk kesimpulannya, jadi jika V5 ditambah V7 itu hasilnya tidak sama dengan V dalam kurung 5 ditambah 7. Selanjutnya itu ada teorema. Jika F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka yang pertama itu si Fe sama dengan E aksen, di mana E adalah elemen identitas dari G dan E aksen adalah elemen identitas dari G aksen. Yang kedua, F A inverse sama dengan F A inverse untuk setiap A elemen dari G. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Tania. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Diki. Silahkan Diki. Baik, untuk pembuktian teorema di atas yang pertama adalah misalkan F suatu homomorfisme dari G ke grup G aksen. Untuk setiap A elemen dari G berlaku AE sama dengan A. Maka kita harus membuktikan keberlakuan yang itu adalah FA, FE sama dengan FAE. FAE sama dengan FA sama dengan FAE aksen. Jadi FA, FE sama dengan FAE aksen. Konstelasi FA maka menjadi FE E aksen. Terbukti bahwa FE sama dengan E aksen. Untuk teorema yang kedua itu adalah untuk setiap A elemen dari G berlaku A inverse sama dengan E sama dengan A inverse A. Maka F A inverse sama dengan FE sama dengan F dalam kurung A inverse A. Sehingga FA inverse sama dengan FE sama dengan FA inverse FA. Akibatnya, FA inverse sama dengan FA minus 1. Kernel, misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam F. Kernel F adalah himpunan semua X elemen dari G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksen merupakan elemen identitas dalam G aksen, atau kernel F sama dengan X elemen dari G, di mana Fx sama dengan E aksen. Contohnya, diberikan G grup bilangan real tanpa 0 terhadap operasi perkalian, dan G sama dengan G aksen. Px sama dengan X kuadrat, di mana setiap X elemen dari G. Apakah P homomorfisme? Jika iya, tentukan kernelnya. Oke,
Yang pertama adalah kita ambil sembarang variabel X, Y, elemen dari G. Sehingga X, P, X sama dengan X kuadrat, dan Y, Pi sama dengan Y kuadrat. Maka akan didapatkan XY sama dengan Pi, XY sama dengan XY kuadrat. Sama dengan X kuadrat, Y kuadrat sama dengan Px dan Py. Jadi, Pi XY sama dengan Px dan Py. Berarti, Pi termasuk homomorfisme. Untuk elemen identitas dari G aksen yaitu E aksen adalah 1. Sehingga kernel dari Pi adalah kernel Pi sama dengan X elemen dari G, Px sama dengan E aksen. Kernel Pi sama dengan X elemen dari G, X kuadrat sama dengan E aksen, dan kernel Pi sama dengan minus 1,1. Jadi, kernel dari Pi adalah minus 1,1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada definisi. Di sini diketahui himpunan A, B, X, Y dengan A merupakan subset X dan B merupakan subset dari Y. Misalkan pemetaan dari V didefinisikan dari X ke Y, pemetaan maka akan menghasilkan yang pertama yaitu bayangan atau image dari A oleh V didefinisikan oleh V dalam kurung A sama dengan V dalam kurung A di mana A merupakan elemen dari A besar. Yang kedua, ada prapeta yaitu inverse image dari B oleh V didefinisikan V inverse dalam kurung B sama dengan X elemen X besar, di mana V dalam kurung X merupakan elemen B. Yang ketiga, V dalam kurung X besar sama dengan V dalam kurung X kecil, di mana X kecil merupakan elemen dari X. Ini dinamakan range atau bayangan dari X oleh V dan disimbolkan dengan im dalam kurung V. Dengan menggunakan istilah sebagaimana yang dinyatakan dari definisi sebelumnya, maka dapat dibuktikan teorema berikut. Ada teorema 1, yaitu misalkan V merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G topi, dan misalkan G merupakan elemen dari G. Maka akan menghasilkan yang pertama, jika E elemen identitas di G, maka V dalam kurung E sama dengan E topi dengan E topi merupakan identitas di G topi. Yang kedua, V dalam kurung G pangkat N sama dengan dalam kurung V dalam kurung G pangkat N untuk semua N elemen Z. Yang ketiga, jika mutlak G merupakan finite, maka mutlak V dalam kurung G akan membagi mutlak G. Yang keempat, kernel V adalah subgrup dari G. Yang kelima, V dalam kurung A sama dengan V dalam kurung B, jika dan hanya jika A itu merupakan kernel V sama dengan B, kernel V. Yang keenam, jika V dalam kurung G sama dengan G topi, maka V inverse dalam kurung G topi sama dengan X elemen G, di mana V dalam kurung X sama dengan G topi, dan sama dengan G, merupakan kernel dari V. Yang pertama, akan kita buktikan, ambil sembarang A elemen G, maka akan diperoleh V dalam kurung A sama dengan V dalam kurung AE. Akan menghasilkan V dalam kurung A sama dengan V dalam kurung A dikali V dalam kurung E. Akan menghasilkan V dalam kurung A inverse dikali VA sama dengan V dalam kurung A inverse dikali VA dikali VE. Menghasilkan V dalam kurung A inverse kali A sama dengan dalam kurung V dalam kurung A inverse kali A dikali VE. VE sama dengan VE dikali VE. Karena VA inverse dikali A itu akan menghasilkan elemen identitas. Jadi menghasilkan VE dikali VE akan menghasilkan elemen identitas itu sendiri, karena VE merupakan sama dengan elemen identitas, dan maka menghasilkan E topi sama dengan E topi dikali VE, dan menghasilkan E topi sama dengan
VE. Jadi VE, jadi topi merupakan identitas di G karena menghasilkan elemen di G itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tania. Ya, baik moderator, terima kasih. Selanjutnya pembuktian pada poin kedua, yaitu akan dibuktikan P G inverse sama dengan dalam kurung P G tutup kurung inverse. Untuk pembuktiannya yaitu kita ambil G elemen dari G besar, di mana G inverse sama dengan identitas, sehingga V G inverse sama dengan VE sama dengan E topi. PG dot, kemudian kita pisahkan si G dengan G inverse-nya itu menjadi VG dot VG inverse sama dengan E topi. Kemudian kita misalkan si G VG ini kita misalkan dengan si B. Kemudian VG inverse ini kita misalkan dengan B sama dengan E topi. Selanjutnya kita tambahkan B inverse di ruas kiri dan kanan. Kita tambahkan B inverse. Nah, selanjutnya karena di sini ada B inverse di dot B, maka ini itu akan menghasilkan elemen identitas sesuai dengan yang tadi diketahui. Kalau ada GG inverse atau semacamnya itu menghasilkan bentuk yang sama, itu menghasilkan elemen identitas. Kemudian E topi dot A sama dengan B inverse dot E topi. Karena di sini itu perkaliannya itu dikalikan dengan identitas, maka hasilnya itu tetap dia tetap bilangan itu sendiri. Karena kita pada awalnya kita misalkan si A ini dengan VG inverse, maka kita kembalikan lagi si A dan B-nya itu. Tapi di sini karena kita hasil akhirnya itu ada si B-nya ada inverse-nya, maka kita kasih dalam kurung dengan menginduksi berlaku untuk semua bilangan asli. Maka didapat maka didapat VG pangkat negatif N sama dengan dalam kurung VG tutup kurung pangkat negatif N. Itu terbukti sesuai dengan pada yang poin yang kedua. Yang ketiga itu untuk membuktikan sifat yang ketiga digunakan sifat 1 dan sifat 2. Di atas dengan G pangkat N sama dengan E dalam kurung mutlak G sama dengan N. Menunjukkan bahwa E sama dengan VE sama dengan V pangkat G pangkat N sama dengan dalam kurung V G tutup kurung pangkat N. Sehingga berdasarkan teorema 4.1 pada buku Galian diketahui bahwa A pangkat K sama dengan elemen identitas, menunjukkan bahwa mutlak A membagi K. Karena didapat mutlak VG membagi mutlak G atau mutlak VG membagi N. Selanjutnya pembuktian untuk poin yang keempat, kernel V tak kosong. Misalkan kita punya A, B elemen dari kernel V, maka V AB sama dengan VA dot VB sama dengan elemen identitas E topi dot E topi sama dengan E topi, sehingga A, B merupakan elemen kernel V. Misalkan kita punya A inverse elemen kernel V. Perhatikan bahwa A inverse V A inverse sama dengan V A inverse. V
VA pangkat negatif 1 sama dengan E topi pangkat negatif 1 sama dengan E topi, sehingga A inverse merupakan elemen dari kernel V. Jadi, kernel V adalah subgrup dari G. Selanjutnya pembuktian untuk poin yang kelima. Yang pertama akan dibuktikan VA sama dengan VB itu menghasilkan A kernel B sama dengan B kernel V. Misalkan VA sama dengan VB. Maka E sama dengan dalam kurung A VA tutup kurung pangkat negatif 1 VA. Karena di atas ini kita misalkan si VA itu sama dengan VB. Selanjutnya di sini itu si VA-nya itu kita ubah ke VB. Karena sudah kita ubah menghasilkan VB aksen dot VA. Kemudian kita gabungkan karena itu perkalian. Oleh karena itu, B inverse A elemen dari kernel B. Dilihat dari lemma properties of classes of nomor 5 di chapter 7 menjelaskan bahwa jika AH sama dengan BH, maka A inverse B elemen H, sehingga A kernel V sama dengan B kernel V. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tania. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Danis. Silahkan Danis. Terima kasih moderator. Yang kedua adalah A kernel P sama dengan B. Kernel P di mana PA sama dengan PB. Misalkan A kernel P sama dengan B kernel P. Dengan menggunakan lemma properties of classes nomor 5 di chapter 7 menjelaskan bahwa jika AH sama dengan BH, maka A inverse B sama elemen dari H didapatkan A inverse B elemen kernel P. Maka A inverse B sama dengan B dalam kurung A inverse B. Dalam kurung A inverse B sama dengan B A pangkat min 1 B. B sama dengan B A inverse B. B inverse sama dengan B A inverse B inverse. Maka akan didapatkan E sama dengan B A inverse. E sama dengan A inverse B, maka akan didapatkan P E sama dengan P A inverse B, di mana E sama dengan P A inverse dan PB. E sama dengan P dalam kurung A inverse PB, maka E sama dengan P dalam kurung A inverse dan PA, maka PA sama dengan PB. Yang keenam, harus ditunjukkan bahwa P inverse geno P subset dari G, kernel P dan G kernel P subset dari P inverse geno P. Yang pertama, untuk membuktikan P inverse geno P subset dari G kernel P, dimisalkan X elemen P inverse geno P, sehingga Px sama dengan geno P, maka Pg sama dengan Px. Dari teorema 5 di atas, kita akan mendapatkan G kernel P sama dengan X kernel P. Oleh karena itu, X elemen dari G kernel P, maka P inverse geno P subset dari G kernel P. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa G merupakan kernel P subset dari P inverse geno P, yaitu adalah yang pertama, misalkan K elemen kernel P. Maka P GK sama dengan PG dikali dengan PK sama dengan geno P, E sama dengan geno P. Dari definisi diketahui bahwa GK elemen dari P inverse geno P. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.